Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nama Sofi Siti Sophia, kelas NR3 dengan prodi PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Sebelumnya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pemasaran dan promosi mengenai tentang menentukan strategi produk. Nah, dari menentukan strategi produk itu salah satunya yaitu diferensi strategi. Nah, pastinya semuanya penasaran mengenai diferensi strategi. Apa itu pengertian diferensi strategi? Nah, mengutip sedikit mengenal diferensi strategi dari zaman ke zaman ya. Kebetulan pada zaman sekarang ini persaingan yang sangat tajam pada dunia bisnis, baik dalam pasar domestik maupun internasional. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kesan yang baik kepada para konsumen yang berkaitan dengan produk. Misalnya, hubungan antara harga dan produk, kualitas produk, manfaat produk, desain produk, ataupun branded dan jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, mengenai pengertian diferensi strategi, yaitu istilah strategi sudah menjadi kata yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik, atau upaya menemukan cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan strategi pada hakikatnya yaitu perencanaan atau biasa kita sebut yaitu planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Nah, adapun implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Sedangkan strategi menurut salah satu para ahli yaitu Anwar Arifin pada tahun 1983 yaitu keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Diferensiasi strategi bertujuan untuk menciptakan jurang yang lebar antara nilai pembeli yang tercipta dan biaya keunikan dalam rantai nilai perusahaan. Adapun secara spesifik, strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya cara pertama, mutunya harus lebih tinggi. Cara kedua, harus di-image dulu dan statusnya harus tinggi. Cara ketiga yaitu branded ternama. Cara keempat yaitu convenience. Dan yang terakhir yaitu cara kelima, melalui perubahan jaringan distribusi. Nah, banyak produk dapat didiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. Dalam diferensiasi produk, biasanya produk ditawarkan berdasarkan fitur. Nah, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru yang tepat dengan mensurvei pembeli dan kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dengan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Kemudian ada penyesuaian pemasaran dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk dengan keinginan. Keinginannya melalui perorangan, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, kemudian ketahanan, keandalan, perbaikan, dan yang terakhir mungkin melalui gaya. Adapun selanjutnya mengenai diferensiasi strategi ada tahap-tahapannya. Menurut salah satu pesejarah yaitu Kartajaya pada tahun 2004 halaman 156, dalam membangun differentiation secara kokoh dan sustainable, maka harus melakukan beberapa tahap untuk membangunnya. Di antaranya pertama harus segmentation, target
targeting dan position. Nah, harus menarget atau kita harus berpikir secara positif. Kemudian ada analisa diferensiasi, uji sustainable differentiation, dan komunikasi antara konsumen dengan produsen pembeli. Kemudian ada juga manfaat dari diferensiasi strategi. Manfaatnya yaitu produk akan lebih mudah diingat para konsumen, yaitu melalui keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau jasa yang lain. Bagi para marketing, keuntungan yang akan diperoleh adalah mereka akan menjadi lebih percaya diri dalam memasarkan produknya. Nah, dikatakan lebih percaya diri karena dengan adanya keunikan tersebut. Kemudian manfaat selanjutnya itu produk lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya. Dengan adanya keunikan yang kita miliki, maka produk kita akan terlihat lebih baik dibandingkan produk lain. Karena keunikan tersebut adalah nilai tambah dari produk atau jasa yang kita pasarkan kepada orang lain. Kemudian yaitu harga jual produk lebih tinggi. Nah, kita bisa mempromosikan bahwa harga yang kita pasarkan merupakan suatu hal yang wajar karena konsumen bisa menikmati keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau jasa yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengatasi masalah. Adanya diferensiasi produk dapat membantu para pengusaha maupun pelaku pasar ketika konsumen sudah mulai jenuh dengan produk yang biasa ditawarkannya. Selanjutnya yaitu membantu terciptanya image produk. Nah, semakin unik produk yang kita tawarkan, maka akan semakin memudahkan konsumen dalam mengenali produk tersebut. Dan semakin banyak konsumen yang mengenali produk kita, maka semakin besar pula peluang kita untuk menanamkan image produk yang Anda tawarkan di hati para konsumen, sehingga kita dapat menentukan hasil yang positif dan tepat sesuai dengan target pasar kita. Nah, dari mengenai diferensi strategi itu, pada akhirnya kesimpulannya strategi diferensi produk akan mampu menjadi benteng pertahanan perusahaan karena pembeli menjadi loyal terhadap merek atau model yang menjadi preferensi mereka, sehingga pembeli bersedia membayar lebih atas produk yang diinginkan. Diferensiasi produk juga merupakan strategi yang tidak dengan mudah dan cepat ditiru oleh pesaing yang tidak kreatif. Nah, mungkin itu pemaparan saya mengenai diferensi strategi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.